Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ainun Afrida Retanang dengan NIM 2315050009. Selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan ulang makalah dari kelompok 5, yaitu makalah dari saudari Gia Aurlina yang berjudul Konsep Pendidikan Menurut Quran Surah Yusuf ayat 23 sampai 29. Pertama, saya akan membacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawadatu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa laqatil abwab wa qalat hayta lak. Qala ma'adallahi innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihudz dhalimun. Walaqad hammat bi wa hamma biha laula ara'a burhana rabbih kadzalika nusrif anhu su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburi wa alfaya sayyidaha ladal bab qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjan aw 'adzabun alim. Qala hiya rawadatni an nafsihi wa syahida syahidun min ahliha in kana qamisu qaddami yaqbul ya fasadaqat wa huwa minal kadhibin wa in kana qamisu qaddami duburi fakadabat wa huwa minas sadiqin falamma ra'a qamisuhu qaddami duburi qala innahu min kaidikun inna kaidakunna 'adzim. Yusuf a'rid an hada wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti minal khati'in. Baik, di sini saya akan coba membedah salah satu fragmen paling ikonik dalam Al-Quran, yaitu kisah Nabi Yusuf saat menghadapi ujian godaan di istana penguasa Mesir, tepatnya pada Quran Surah Yusuf ayat 23 sampai 29. Materi ini bukan sekedar cerita masa lalu, tetapi merupakan kurikulum pendidikan, karakter tentang integritas, kontrol diri, dan bagaimana sih seorang pemuda itu menjaga kehormatannya di tengah lingkungan yang penuh tekanan. Kita melihat bagaimana Nabi Yusuf menunjukkan kualitas mental seorang hamba yang terpilih saat berhadapan dengan rayuan Zulaikha yang sangat persisten. Yang pertama itu dimulai dari ayat 23, di mana kita melihat gambaran godaan yang sangat sistematis. Zulaikha itu bukan hanya merayu, tapi dia itu telah mengunci pintu dengan rapat dan menciptakan situasi yang seolah aman dari penglihatan manusia. Namun, respon Nabi Yusuf sangat luar biasa. Beliau itu langsung mencari perlindungan kepada Allah dengan berkata, Ma'azallah. Di sini terdapat nilai pendidikan bahwa pertahanan utama kita saat menghadapi krisis moral bukanlah sekadar logika, melainkan kedekatan spiritual atau muraqabah, yaitu kesadaran bahwa Allah itu selalu melihat kita meskipun semua pintu dunia telah terkunci. Selanjutnya kita masuk ke ayat 24. Al-Quran dengan jujur menggambarkan sisi kemanusiaan Nabi Yusuf yang memiliki kecenderungan secara naluriah, namun beliau diselamatkan oleh burhan atau tanda dari Tuhannya. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa seorang terpelajar atau mahasiswa, meskipun mahasiswa sekalipun tidak akan lepas dari nafsu, tetapi ilmu dan hikmah yang diberikan Allah lah yang menjadi rem agar kita itu tidak terjerumus ke dalam perbuatan keji atau fahsya. Ini adalah konsep pendidikan ismah atau penjagaan Tuhan bagi mereka yang benar-benar ikhlas mengabdi kepadanya. Jika kita tinjau dari sudut pandang psikologi pendidikan, fragmen ini mengajarkan pentingnya kecerdasan emosional dan kontrol diri atau self-control dalam menghadapi situasi yang sangat menekan. Nabi Yusuf itu nggak hanya melawan godaan fisik, tetapi juga godaan kekuasaan, karena yang merayu adalah istri dari tuannya sendiri. Pendidikan Islam di sini menekankan bahwa kematangan seorang individu diukur dari sejauh mana ia mampu mengedepankan akal sehat dan iman di atas dorongan impulsif sesaat. Sebagai mahasiswa, ini adalah pelajaran berharga bahwa lingkungan yang buruk atau kesempatan yang terbuka lebar untuk berbuat salah bukanlah alasan untuk menggadaikan integritas pribadi kita. Selanjutnya pada ayat 25 hingga 27 kita itu disuguhkan sebuah adegan dramatis tentang
perlombaan menuju pintu yang berakhir dengan robeknya baju Nabi Yusuf di bagian belakang. Menariknya, ketika fitnah mulai dilancarkan oleh Zulaikha untuk membalikkan fakta, muncul sebuah kesaksian yang sangat saintifik dan logis berdasarkan posisi robekan baju tersebut. Pendidikan di sini mengajarkan kita tentang pentingnya bukti fisik dan pola pikir kritis dalam menegakkan keadilan. Posisi robekan di belakang menjadi saksi bisu bahwa Nabi Yusuf yang sedang berlari menghindar, bukan sedang mengejar atau melakukan serangan. Secara lebih luas, kisah ini juga menyiarkan nilai tentang keberanian dalam menanggung konsekuensi demi mempertahankan prinsip. Nabi Yusuf memilih untuk menghadapi resiko difitnah daripada harus melakukan kemaksiatan. Dalam konteks sosial, ini memberikan pelajaran tarbawi bahwa kejujuran memang pahit dan terkadang membuat kita terpojok secara sosial. Namun kejujuran pula lah yang akan menjadikan pembebas sejati di akhir cerita. Peserta didik diajarkan untuk tidak hanya menjadi orang baik saat dilihat orang lain, tetapi menjadi orang benar secara substansial, bahkan ketika fitnah mencoba menutupi kebenaran tersebut. Pada bagian akhir, ayat 28 dan 29 menunjukkan pengakuan dari pihak penguasa Mesir akan kebenaran Nabi Yusuf dan tipu daya yang dilakukan istrinya. Meskipun masalah ini berakhir dengan permintaan agar Nabi Yusuf itu melupakannya demi menjaga nama baik keluarga bangsawan, posisi Nabi Yusuf tetap sebagai pihak yang menang secara moral. Sebagai mahasiswa, kita itu diingatkan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang pencapaian karir atau sosial, tapi tentang kemampuan kita untuk tetap teguh pada prinsip kebenaran di saat lingkungan sekitar kita menuntut hal yang sebaliknya. Sebagai penutup, mari kita jadikan kisah ini sebagai cermin pendidikan karakter yang paling efektif. Bukanlah teori di dalam kelas, melainkan keberanian untuk meniru perilaku terpuji dan menolak hal yang buruk saat godaan itu ada di depan mata. Nabi Yusuf telah memberikan teladan bahwa dengan iman yang kuat, kejujuran, dan kesabaran, seorang pemuda mampu menaklukkan fitnah yang paling besar sekalipun. Mari kita bangun integritas diri kita mulai sekarang, karena itulah aset terbesar kita sebagai generasi penerus yang bermanfaat. Mungkin sekian penyampaian materi dari saya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.